Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 7 pengembangan kognitif anak usia dini akan menjelaskan secara singkat materi tentang teori John Dewey. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Davina Sasta Ali Ardika Putri dengan nama panggilan Sasta, NIM-nya 23010684027. Nama saya Devina Areta Cahyaningrum, bisa dipanggil Devina dengan NIM 23010684076. Nama saya Redvana Ariana Sakura, bisa dipanggil Redvana, NIM 23010684077. Perkenalkan, nama saya Maulidina Laksvia, NIM 108. Nama saya Sherly Putri Margareta, bisa dipanggil Sherly dengan NIM 23006842231. Nama saya Amalia Fadila Putri, bisa dipanggil Amal, dengan NIM 23010684232. Oke, yang pertama yaitu biografi dari John Dewey. John Dewey lahir pada tanggal 20 Oktober 1859 di Burlington. Ia merupakan seorang filsuf Amerika pada abad ke-20. Beliau ini bukan seorang filsuf saja, melainkan juga seorang psikolog, sekaligus pembaharu pendidikan. John Dewey mendirikan aliran pragmatisme dan instrumentalisme. Beliau juga mengajar di berbagai universitas bergengsi dan menerbitkan puluhan buku, bahkan ratusan artikel. Kontribusinya terhadap pendidikan mencakup penekanan pada pembelajaran berdasarkan pengalaman serta pembelajaran aktif. Teori kognitif menurut John Dewey. Dewey menekankan bahwa pembelajaran adalah proses yang aktif, di mana individu membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung. Dewey juga berpendapat bahwa pembelajaran adalah rekonstruksi atau reorganisasi pengalaman yang menambah makna pengalaman dan kemampuan untuk mengarahkan pengalaman selanjutnya. Dewey juga mengemukakan bahwa siswa harus terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran, menjadikan mereka berpartisipasi aktif dalam pencarian pengetahuan. Hal ini melibatkan proses berpikir aktif dan reflektif untuk memecahkan masalah dengan cara merekonstruksi masalah dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah didapatkan. Teori konstruktivistik. Dalam proses pembelajaran, guru bisa memakai penyajian berbentuk percobaan masalah yang terjadi di lapangan. Dalam teori konstruktivistik Dewey, lingkungan sekitar mendorong anak mengeksplorasi kejadian yang ada di dalamnya. Anak beraktivitas sesuai dengan keinginan anak, dan kesadaran sosial menjadi tujuan dari semua pendidikan. Belajar membutuhkan keterlibatan siswa dan kerjasama tim dalam mengerjakan tugas. Guru bertindak sebagai fasilitator, mengambil bagian sebagai anggota kelompok, dan berdiskusi dengan anak. Dewey juga menyarankan penggunaan media sebagai teknologi sebagai sarana belajar untuk mempermudah anak menemukan pemahamannya sendiri. Untuk materi selanjutnya yaitu ada teori progresivisme, yaitu proses pendidikan yang dimulai dan diakhiri oleh peserta didik sendiri, yang berarti bahwa peserta didik harus lebih aktif dalam pembelajaran. Proses pembelajaran ini dapat melalui kegiatan proyek-proyek yang relevan. Di selanjutnya yaitu ada materi implementasi teori kognitif John Dewey dalam pembelajaran anak. Pembelajaran kognitif menekankan pada keaktifan siswa dalam berpikir untuk memecahkan masalah dengan cara merekonstruksi masalah dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah didapat. Hal ini tentunya akan melatih siswa untuk berpikir secara rasional dalam memecahkan masalah. Proses pembelajaran kognitif harus dilakukan secara berkelanjutan agar ada perkembangan dalam kemampuan berpikir.
Selanjutnya yaitu metode problem solving dari John Dewey. Di sini tertuliskan bahwa pengetahuan bukanlah suatu imitasi dari kenyataan. Pengetahuan selalu merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif dari kenyataan yang terjadi melalui serangkaian aktivitas seseorang. Metode problem solving ini adalah metode pemecahan masalah, di mana John Dewey ingin memberikan latihan kepada anak untuk berpikir. Metode ini dapat menghindarkan anak dari membuat kesimpulan yang tergesa-gesa, menimbang-nimbang kemungkinan berbagai pemecahan, dan menangguhkan pengambilan keputusan sampai terdapat bukti-bukti yang cukup. Metode ini juga dilandasi oleh filsafat konstruktivisme. Selanjutnya, ada 5 langkah dalam pemecahan masalah menurut John Dewey. Yang pertama ada mengenali masalah, yaitu langkah siswa dalam mengetahui dan merumuskan masalah secara jelas. Yang kedua ada mendefinisikan masalah, yaitu langkah siswa dalam menggunakan pengetahuan untuk mendefinisikan, menjelaskan, ataupun memperinci masalah dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, mengembangkan hipotesis, yaitu langkah siswa dalam merumuskan berbagai kemungkinan pemecahan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Yang keempat, menguji dan mengevaluasi hipotesis, yaitu langkah siswa dalam mengambil atau merumuskan kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan penolakan hipotesis yang diajukan, yaitu memilih hipotesis terbaik, yakni langkah siswa dalam mengambil hipotesis terbaik yang sudah dipertimbangkan dengan matang secara bersama. Ciri-ciri model problem solving yang pertama yaitu ada mengajukan pertanyaan. Dalam model ini, anak-anak diajak untuk mengajukan pertanyaan yang relevan terkait masalah yang dihadapi. Pertanyaan ini bertujuan untuk menggugah rasa ingin tahu dan membantu mereka memahami lebih dalam tentang isu yang sedang dibahas. Yang kedua yaitu ada berfokus pada masalah nyata. Pembelajaran dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat pembelajaran lebih bermakna dan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk melihat langsung penerapan konsep yang mereka pelajari. Yang ketiga yaitu ada penyelidikan autentik. Anak-anak terlibat dalam proses penyelidikan yang bersifat autentik, di mana mereka melakukan penelitian dan eksperimen untuk mencari solusi. Hal ini meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Yang terakhir yaitu ada menghasilkan produk atau karya dan memamerkan. Setelah menyelesaikan penyelidikan, anak-anak diharapkan dapat menghasilkan produk atau karya yang menunjukkan pemahaman mereka tentang masalah yang dipecahkan. Selain itu, mereka juga memamerkan hasil kerja mereka yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan komunikasi. Kesimpulan, John Dewey merupakan seorang filsuf dan pendidik terkemuka, menekankan pentingnya pembelajaran aktif dan pengalaman langsung dalam proses pendidikan. Ia mendirikan aliran pragmatisme dan instrumentalisme yang mengajak siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran melalui metode problem solving. John Dewey berargumen bahwa pengetahuan bukanlah imitasi dari kenyataan, melainkan konstruksi kognitif yang dibangun melalui pengalaman. Teori progresivisme yang ia kembangkan mendorong peserta didik untuk lebih aktif dan mandiri, serta berfokus pada pemecahan masalah yang relevan. Kontribusi John Dewey dalam pendidikan menekankan pentingnya proses belajar yang berkelanjutan dan relevansi pengalaman nyata dalam pengembangan kemampuan berpikir siswa. Oke, jadi ini adalah daftar pustaka dari tugas kami, teman-teman.